Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzad Al-Hakim dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2019 dengan NIM 1905 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan langsung apa itu yang dinamakan dengan Virtual Private Network atau lebih dikenal sebagai VPN. Nah, untuk itu saya akan langsung mengujikan. Yang pertama itu mengetahui cara VPN client to office, kemudian yang kedua mensimulasikan VPN PPTP client to office. Nah, sebelum itu lebih baik kita mengenal terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan VPN. Nah, di sini saya sudah membuka di Wikipedia ya, yang mana kata Wikipedia jaringan pribadi virtual atau jaringan pribadi maya VPN itu memperluas jaringan pribadi di jaringan publik dan memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima data di jaringan bersama atau publik, seolah-olah perangkat komputasi mereka terhubung langsung ke jaringan pribadi. Nah, seperti itu untuk penjelasannya. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita menuju ke percobaannya. Nah, di sini ada skenario pertama, yaitu dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulsikan VPN client to office. Nah, yang pertama itu client to office. Nah, yang dimaksud dari client to office ini adalah di sini yang menggunakan VPN itu hanya klien saja, salah satu klien saja, dan jika sang klien itu tidak mengaktifkan VPN-nya maka tidak akan otomatis terhubung seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada sebuah klien hendak melakukan VPN dari luar kantor. Kantor tersebut memiliki sebuah router RA yang terhubung dengan API publik. Nah, ini RA ya, yang telah di mapping ke sebuah domain yaitu kemjar.formosa.sejati.co.id. Kemudian untuk langkah percobaan, yang pertama konfigurasi koneksi internet di jaringan PC klien. Sharing interface WiFi ke VirtualBox host only adapter di host OS dengan nama menyesuaikan. Setelah sharing berhasil, interface VirtualBox host only adapter akan diberikan IP secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk itu kita langsung saja ke Open Network Internet Setting. Nah, di sini akan ada change adapter option. Nah, di sini akan terlihat dua ya. Yang pertama itu ada VirtualBox host only network, kemudian yang di sini ada WiFi, dan kebetulan saya di sini menggunakan WiFi dari handphone saya yaitu Redmi Note 9 Pro. Dan di sini kita sharingkan jaringan yang ada di WiFi kita. Kita sharing di sini, kita allow ke VirtualBox host only. Dan kita oke-kan saja. Karena di sini saya sudah, maka tidak usah. Kemudian kita cek di sini apakah sudah mendapatkan IP seperti yang dikatakan. Nah, ternyata sudah. Dan dicocokkan sama ya. Kemudian kita X saja. Kemudian langkah yang selanjutnya seperti ini ya. Dan selanjutnya buat skema jaringan seperti di bawah di GNS3. Ada cloud, Ethernet switch, router, dan 2 PC Windows XP. Dengan hubungkan ke komponen cloud interface VirtualBox host only adapter. Kemudian tuh konfigurasi router sebagai berikut. Nah, di sini untuk itu saya sudah membuatnya ya. Satu cloud, satu router, satu switch, 2 PC. Yang seperti ini kurang lebih, dan saya juga sudah mengaturnya. Untuk di sini saya sudah mengaturnya memakai VirtualBox host only network. Karena sudah, kita lanjut saja. Konfigurasi router Winbox di PC 1. Buat IP DHCP client di Ether 1, pastikan sudah mendapatkan IP sebagai berikut. Nah, kita
kita langsung saja ke PC1 ya. Kita ke, sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, kita ke Winbox, kemudian kita masuk dengan MAC address, kita konekkan, dan kita ke IP, kemudian DHCP client. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendapatkan IP-nya sebagai berikut, dan yang saya dapatkan adalah 192.168.137.252/24. Kemudian kita lanjut aja ke selanjutnya, tambahkan IP address di interface Ether 2 dengan IP 192.168.25.1 IP, kemudian addresses, kita X saja ini IP addresses, dan kita tambahkan /24 di Ether 2. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut aja, coba di close saja ini. Setting IP DNS router menjadi DNS proxy menggunakan allow remote request. IP kemudian DNS kita allow-kan. IP DNS kemudian, kebetulan di sini saya sudah allow ya, namun untuk defaultnya itu tidak di allow, dan oke. Kemudian create NAT chain src NAT out interface Ether 1 melalui menu sebagai berikut, dan actionnya masquerade. Langsung saja IP firewall, kemudian ke NAT kita tambahkan general dulu, kita chainnya src NAT, kemudian untuk bentar ya, IP firewall, kemudian kita tambahkan NAT, src NAT, out interface Ether 1, dan actionnya masquerade. Nah, seperti ini ya, X. Kemudian buat DHCP server 2 di Ether 2, DHCP server IP DHCP server, DHCP setup Ether 2, next. Oke, sudah, kita close. Dan lanjut, pastikan bahwa PC1 dan PC2 sudah mendapatkan IP di router dengan mendisable, kemudian mengenable interface LAN atau dengan IP config renew. Kita renew aja ya. IP config ya, udah dapat. Dan di PC2 config
dapat ya. Kemudian lanjut. Pastikan PC1 dan PC2 sudah tersambung dengan internet dengan melakukan browsing google.co.id atau dengan mengetikkan ping 84 kali. Kita coba ping aja ya. Ping 8.8.8. Nah, berhasil ya, sudah tersambung internet. Untuk PC2 kita lakukan juga ping 8.8.8.8. Nah, juga berhasil juga. Kemudian lanjut, pastikan PC1 sudah terhubung dengan domain router Office dengan melakukan perintah sebagai berikut: ping kencar formosasjati.co.id. Oke. Nah, terhubung ya. Dan di PC2 juga kita lakukan pengepingan. Nah, terhubung juga ya. Kemudian lakukan penelusuran router PC1 ke router Office melakukan perintah tracer. Oke, PC1 saja ya ini ya. Tracer. Nah, di sini kita menelusuri ya. Apa itu tiap-tiap jaringan tuh beda-beda. Nah, di sini saya menggunakan jaringan di Indosat, jadi mungkin agak banyak ya. Catatan kecil hasil tracer setiap pengujian panjang rute dan router yang dilewati dapat berbeda-beda tergantung ESP dan digunakan oleh PC klien. Nah, di sini saya menggunakan Indosat sampai 9 lebih ya. Kita tunggu aja. Nah, resource indosat.com karena saya menggunakan Indosat. Kita tunggu sampai selesai. Ini kayaknya udah mau selesai. Nah, trace complete. Nah, kurang lebih ada 20 ya. Dan kita lanjutkan lagi. Lakukan pengecekan koneksi ke server kantor dengan 192.168.50.2 dan melakukan ping IP server kantor tersebut dengan jumlah. Catatan dalam tahap ini harusnya koneksi ke server kantor tidak dapat dilakukan karena IP tersebut merupakan IP private dan berada di belakang verbal NAT router kantor sehingga tidak dapat dijangkau dengan internet. Nah, kita coba aja dulu ya. Ping 192.168.50.2. Apakah benar gak bisa? Ya emang gak bisa ya. Biasanya kalau bisa langsung requested ya. Dan coba di laptop, di komputer 2 ping 192.168.50.2. Belum ketulis ya. Ping 192.168.50.2. Ya, ternyata sama-sama tidak bisa. Betul yang dikatakan di catatannya. Kemudian untuk konfigurasi VPN client di PC. Nah, 13, buat koneksi VPN client di PC1 seperti langkah berikut. Oke. Shortcut. Kita langsung aja ke prakteknya ya. Kita minimize dulu, kita ke network connection, kemudian create a new connection, kemudian next, kemudian kita pilih yang kedua, connect to network at my workplace, kemudian next, kita pilih yang kedua lagi, virtual private network connection, kemudian next, company name ini Kemjar aja ya, Kemjar, kemudian next, host IP yang tadi ya, kemjar.formosasjati.co.id, dan next, kemudian add shortcut to connection my desktop.
Nah, sudah muncul seperti ini ya. Itu kita next close saja dulu. Dan di sini juga udah muncul, namun masih disconnect ya. Setelah itu kita yang ke-14, klik shortcut VPN ke desktop, masukkan kemjar 1 atau kemjar 2 Kita pilih yang kemjar 1 aja ya. Kemjar 1, passwordnya juga kemjar 1. Save, connect. Nah, udah connect ya. Kemudian kita lanjut. Jika terkoneksi, cek peringkat IP config, apakah IP baru yang tercipta. Harusnya ada. Cek perintah IP config. Oke. IP config. Nah, ada ya. Di sini ada yang di local area connection dan juga ada di adapter kemjar sebagai berikut. Sama 18 dan di sini saya mendapatkan 179 seperti itu. Nah, kemudian lakukan langkah 12, kemudian diikuti dengan langkah 11 dari PC1 dan PC2, amati hasil. Langkah 12, kita ke langkah 12 dulu. Kita ping yang 50.2 itu ya. Ping. Nah, apakah udah berhasil? Nah, untuk di PC1 berhasil ya. Dan kita coba yang di PC2. Nah, ternyata untuk yang di PC2 tidak berhasil. Nah, untuk meyakinkan lagi, kita coba di browser 192.168.50.2. Nah, selamat datang di web kemjar. Bisa ya untuk yang PC1. PC2 192.168.50.2. Nah, ternyata juga tidak bisa. Nah, hal ini dikarenakan karena kenapa? Karena yang kita pasangi VPN hanya di PC1 saja. Maka untuk PC2 itu tidak bisa. Dan ini relate banget dengan yang dinamakan dengan client to office. Jadi tidak semua ya yang ada di office itu langsung terkoneksi dengan VPN. Namun hanya sebagian klien yang mengaktifkan VPN saja yang bisa mengakses data-data tersebut, seperti itu. Nah, ini saya close dulu. Nah, kemudian kita ke langkah 11 yang terakhir tadi. Kita lakukan tracer ya. Tracer, apakah ada perbedaan? Ada perbedaan dengan yang tadi. Kita mendapatkan angka 20 untuk tracernya. Kita coba lagi, apakah ada perbedaan yang signifikan? Kita tunggu ya, memang agak lama. Masih di angka 9 sama 10, 11, 14. Mungkin akan mendapatkan nilai yang sama atau bahkan bisa lebih. Nah,
ternyata setelah dilakukan tracer, maka hasilnya yang saya dapatkan adalah sama, yaitu 20. Seperti itu. Nah, mungkin video selanjutnya akan dilanjutkan dengan VPN office to office. Nah, yang ini itu tetap di sini ya. Nah, kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan melanjutkan video kita lagi, yang mana di sini kita akan melanjutkan ke VPN yang office to office. Nah, bedanya apa dengan client to office dan office to office? Nah, untuk client to office itu hanya klien yang menyalakan VPN saja yang dapat terkoneksi dengan office. Nah, sedangkan untuk office to office, setiap klien yang terhubung dengan router, misal router RB ini, maka tanpa mereka harus mengaktifkan VPN-nya, mereka akan otomatis memakai VPN dan langsung bisa terhubung dengan yang di office atau di kantor, misal kantor cabang dan lain-lain. Di sini kita dalam percobaan ini mensimulasikan VPN office to office. Kemudian untuk langkah percobaan yang pertama, langkah-langkahnya itu sama ya, yang telah kita lakukan tadi, yang dimulai dari virtual box only dulu, dan yang jaringannya di GNS3 itu kurang lebih semuanya sama sampai di 2.3 ini. Nah, yang tadi kan kita udah lakukan semuanya hingga di 2.3. Nah, di 2.3 ini konfigurasi VPN klien di router kantor cabang. Nah, untuk itu di poin 13 buat koneksi VPN dari router kantor cabang. Nah, di sini kita sudah mulai membuat VPN-nya yang office to office. Nah, kita buka saja di PC1 Bitbox, kemudian kita langsung masuk, dan di sini kita masuk ke P3 di sini, dan interface, kemudian kita tambah di sini PPTP client. Nah, ke PPTP client di sini connect to-nya itu Kemjar Formosa, paste aja, kemudian usernya Kemjar 1, passwordnya sama Kemjar 1. Nah, kita oke saja. Nah, sudah seperti ini ya. Kemudian kita close saja, kemudian lanjut. Jika sudah terkoneksi, maka akan muncul IP baru. Nah, kita cek apakah benar-benar muncul IP baru. Nah, ternyata memang sudah muncul IP baru yang di sini 172.18.18.19. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Di sini buat routing statik ke arah network kantor pusat melalui IP routing seperti gambar berikut. Kita ke IP router, kemudian kita tambahkan. Kita ke IP router, kita tambah. Di sini addressnya 192.168.50.0/24. Gateway-nya itu kita pilih yang tadi PPTP on. Nah, setelah usai kita okekan saja, kita close juga. Setelah itu kita mulai create NAT dengan outputnya, out interface-nya itu PPTP Kemjar tadi. Ke IP firewall kita ke NAT, kita plus kedalamnya SRC NAT, kemudian untuk outnya itu kita pilih yang PPTP out tadi, kemudian untuk actionnya itu masquerade, kita oke.
Nah, sudah selesai, kita close saja. Kemudian kita lanjut. Nah, lakukan langkah 12 kemudian ikuti angka 11 seperti yang tadi ya. Apakah ada perbedaan antara client to office dengan office to office? Di langkah 12 kita ngeping ke 50.2. Ping aja. Ping 192.168.50.2. Apakah berhasil? Nah, ternyata berhasil ya. Kemudian kita juga ping ke yang PC2. Nah, ternyata dua-duanya berhasil. Nah, inilah yang membedakan dengan office to office dengan client to office, di mana office to office semua jaringan terhubung dengan router B itu tadi, maka akan langsung otomatis mendapatkan VPN. Nah, untuk yang client to office mereka harus menyalakan VPN-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian yang langkah 11 itu kita tracer. Apakah ada perbedaan juga? Tracer kejar. Nah, kita lihat yang tadi kan kita udah 2 kali mendapatkan angka 20 ya. Nah, di sini apakah kita akan dapat 20 lagi atau lebih atau malah berkurang? Coba saja ya, kita tunggu. Request time out. Kita tunggu agak lama. Request time out terus. Ya, seperti ini terus ya. Mungkin yang membedakan dengan tadi itu di sini itu lebih banyak request time out-nya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya untuk office to office ini itu semua klien yang terhubung dengan router B ini itu langsung otomatis mendapatkan VPN. Sedangkan untuk yang client to office itu meskipun terhubung dengan router, namun ketika klien tersebut tidak mengaktifkan VPN-nya, maka klien tersebut tidak akan bisa masuk ke office. Seperti itu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata maupun tindakan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.